Yo, kembali lagi Made in Channel berbagi tutorial tentang analisa kerusakan sebuah router yang di sini keterangannya mati total ya, tidak ada arus listrik masuk sama sekali. Jadi kita akan coba saja langsung lihat ya ke bagian dalamnya. Jadi router ini sangat penting sekali ya di dalam jaringan internet ya, untuk perkantoran dan sebagainya. Ya, ini kondisinya masih sangat bersih ya. Jadi kemungkinan ini sudah sering dilakukan maintenance, pembersihan ya bagian dalam daripada rangkaiannya. Jadi router ini terdiri dari dua bagian sebenarnya ya. Jadi secara besarnya jadi mainboard dan power supply begitu. Jadi dari fisik mainboardnya sudah begitu bersih, jadi tidak ada sepertinya yang terjadi korosi atau komponen-komponen yang melepuh ya. Kita perhatikan di bagian elko ya, kapasitor ya, ini masih sangat bagus ya. Jadi sebelum kita melakukan pembongkaran, sebaiknya kita analisa terlebih dahulu ya bentuk fisik dari perangkat itu sendiri ya, sebelum kita membongkar yang lain begitu. Ya, coba kita perhatikan lagi ya di bagian komponen elko kapasitor ya, ini masih sangat bagus ya, tidak ada bekas melepuh atau karena tegangan tinggi, tidak ada. Termasuk juga di bagian chipset memori ya, kemudian di bagian koprosesornya juga masih begitu bersih ya. Jadi sangat-sangat bisa dikatakan masih bagus ya. Kemudian yang ini ya, nah ini adalah bagian slot modul ya, bagian slot modul ya, ada dua slot modul. Ini sengaja dicopot oleh pemiliknya untuk mengamankan data-data konfigurasi daripada sistem routernya. Oke, kita langsung bongkar di bagian power supply-nya ya, karena sumber tenaganya adalah di power supply ini, karena dia yang menyuplai tegangan kepada semua bagian-bagian modul di dalam mainboard itu sendiri ya. Dalam power supply ini terdapat dua tegangan ya, yaitu tegangan plus 5 ya, kemudian plus 12 dan minus 12 ya. Jadi ini yang akan kita pastikan kondisinya dulu. Jadi router ini membutuhkan tegangan ya, supply tegangan itu ya, inputnya 100 volt sampai 240 volt AC ya, dengan menggunakan sekring atau pengaman 1,5 ampere ya. Kemudian di sini outputnya ya, outputnya adalah 50 watt maksimal ya, dengan rincian ya di sini menggunakan tegangan 5 volt DC ya. Di sini ampernya 9,5 ampere ya. Kemudian plus DC 12 itu butuhkan cuman 1,2 ampere ya. Dan minus
12 volt ya, itu hanya 0,5 ampere begitu. Jadi kita akan pastikan lagi kondisi daripada power supply ini ya. Jadi secara fisik dari komponen di dalam power supply unit ini masih sangat bagus ya, bersih ya. Jadi kemungkinan kerusakan yang fatal rasanya tidak ya. Jadi ini biasanya kerusakan ini terjadi di bagian depan saja ya, yaitu antara sumber listrik yang masuk ke mainboard itu biasanya ada sebuah sikring atau fuse ya, sebagai pemutus arus jika terjadi tegangan naik ya dari PLN-nya ya. Oke, di sini ada nampak sebuah komponen hitam kecil ya, itu adalah sebuah sikring atau fuse ya, pengaman. Jadi kita akan coba buka saja ya, copot dari mainboardnya, dan kita akan ukur dengan menggunakan avometer ya, kondisi daripada sikring ini ya. Jadi kita perhatikan ya, ini adalah sumber input AC ya, dia akan terhubung ya, AC ini ya, dia akan langsung terhubung ke salah satu kaki daripada sumber listrik ini, akan terhubung ke sebuah fuse ya, sebuah fuse sebagai pengaman ya. Di sini fuse dipasangkan adalah 1,5 ampere ya, untuk sebagai pengaman daripada rangkaian modul power supply ini. Oke, inilah bentuk daripada fuse-nya, sangat kecil ya. Kemudian akan saya coba mencarikan fuse di komponen bekas lain untuk mencoba ya, hanya untuk mencoba saja apakah dengan kita gantikan fuse ini modul daripada power supply unit untuk router ini bisa bekerja kembali begitu ya. Kita akan coba copot dulu ya, nanti kita akan pasang langsung. Jadi saya akan coba ambilkan saja fuse dari sebuah power supply unit printer Canon ya, printer Canon yang A3 ini, yang kebetulan kondisi power supply ini juga masih bagus gitu ya.
saya akan ambilkan saja dari modul ini. Jadi saya sengaja mengambilkan fuse satu sikring yang ampere-nya lebih kecil ya. Ini saya ambilkan yang 1 ampere ya. Jadi fungsinya adalah untuk mencegah jika memang komponen di bagian depan fuse yang ini masih ada yang short ya, tidak akan mengakibatkan lebih parah. Jadi akan lebih cepat ya putus ya sikringnya. Ini hanya untuk mencoba saja ya, untuk memastikan bahwa hanya permasalahan di fusing saja ya. Ya, sebentar saya akan ukur dulu, memastikan bahwa sikring yang saya copot ini masih bekerja normal ya. Jadi kita menggunakan apometer mengukurnya ya, kemudian skala apometernya ada di posisi pengukuran diode saja ya. Dan kondisi masih bagus. Oke, kita akan pasang kembali di tempat modul yang hendak kita perbaiki tadi. Oke, karena ini menggunakan fuse yang fisiknya agak besar, jadi kita butuh menyambung kaki satunya lagi dengan sebuah kawat ya. Saya ambilkan kawat dari sebuah kaki resistor ya untuk menyambung. Jaga hati ini, walau nanti kita
Jadi selanjutnya kita harus cek kembali ya, kita cek kembali penyambungan tadi, kemudian perhatikan timah-timah sisa yang mungkin masih menempel di beberapa jalur yang tidak penting. Jadi sangat-sangat harus diperhatikan ya. Kemudian sebelum mencoba, kita pastikan lagi bahwa apa yang kita pasang tadi sudah benar ya, sudah berfungsi ya. Jadi sebenarnya ini secara pengukuran sudah normal ya, cuman saya belum yakin apakah ini power supply ini dengan mengganti fusing akan normal ya. Jadi kita coba saja langsung pasang di modulnya ya, apa yang terjadi, apakah sudah benar teratasi atau belum ya. Kita pasang dulu di casingnya ya, untuk mencegah terjadinya cedera dalam bekerja ya. Kita cari amannya ya. Ya, kita kembali memasang ya kepada soketnya, soket powernya ya. Di sini saya akan langsung coba tancapkan ke
arus listrik nanti ya. Di sini lampu kontrolnya dua ya, lampu power, lampu bedah ya. Nah, di sini saya posisikan switchnya langsung ke posisi on ya. Jadi saya tidak ingin dekat-dekat dengan alat ini karena saya juga belum yakin betul bahwa dengan mengganti fuse ini bisa langsung normal ya. Jadi saya akan pasangkan kabel powernya ya terlebih dahulu ke bagian modul power supply-nya. Saya pasangkan dulu ya. Jadi saat ini saya belum mencolok ke stop kontak ya untuk sumber listriknya. Oke, sekarang saya akan tancapkan langsung ke stop kontak ya. Di sini saya sengaja memegang stop kontaknya langsung. Jika terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita bisa dengan cepat mencabutnya begitu ya. Ini tujuan saya ya. Ya, di sini meteran saya yang 900 watt langsung jeglek ya, langsung jeglek. Artinya penggantian fuse tadi belum menyelesaikan masalahnya ya. Kita akan bongkar lagi ya. Jadi biasanya setelah fusing itu dia harus akan masuk ke sebuah diode. Jadi diode di sini fungsinya adalah untuk mengarahkan arus AC menjadi DC ya. Kebetulan tadi saya sudah beli langsung komponennya ya, takut keburu tokonya tutup ya. Jadi saya sudah beli komponen diode yang sudah saya ukur, memang ternyata diode dalam modul ini short ya. Kemudian saya menggantikan dengan diode yang lebih besar sedikit ampernya ya. Nah, kita bisa mengukur mana sih diode yang short atau yang masih bagus ya. Jadi untuk diode sisir itu umumnya akan terjadi short di kaki 2 dan 3 ya. Yaitu jika terjadi short listrik, maka yang penyebabnya adalah di kaki 2 dan 3 yang sudah terjadi short ya, konsleting gitu. Karena di kaki 2 dan 3 adalah sumber input daripada AC begitu. Ketika ini terjadi short, maka pasti sudah kilometer kita akan jeglek gitu ya. Nah, ini yang baru saya ukur ya. Untuk yang baru kaki 2 dan 3 tidak terjadi koneksi apa-apa ya dengan pengukuran ampermeter. Ya, coba kita perhatikan lagi ya, saya lebih dekatkan lagi. Ya, ini saya mengukur yang kaki 2 dan 3 ya. Ya, terjadi short ya. Ini yang bekasnya begitu. Oke, sekarang kita pasang dulu diodenya ya pada pendinginnya, dan kita cocokkan ukuran kakinya karena ini diode yang saya beli sedikit agak besar kakinya ya, agak melebar gitu. Oke, kita tunggu lagi apa yang terjadi setelah digantikan diode ini pada modul power supply router ini ya.
Jadi dalam pemasangan diode perlu kita perhatikanlah kutub plus dan minusnya ya, jangan sampai salah ya. Ya ini yang sebelah kiri adalah plusnya ya, jadi positifnya. Ketika ini dipasang terbalik, maka yang terjadi adalah akan ada ledakan ya pada sebuah kapasitor elko yang memiliki daya tampung 400 volt ini ya, jika terbalik. Makanya sini harus hati-hati pemasangannya karena ini ada bermain di tegangan tinggi ya. Oke, karena kakinya agak melebar, saya tadi skip saja, cukup lama untuk mengukur kakinya ya, agak pas masuk lubang. Nah ini sudah masuk di posisinya ya, tinggal kita akan solder ini ya. Semoga dengan menggantikan diode ini kita bisa berhasil memperbaiki sebuah power supply unit dari sebuah router ya. Jadi router sebenarnya harganya bervariasi ya. Cuman kebetulan router ini menurut info dari yang punya ini harganya mahal katanya, di atas 3 juta. Jadi dalam proses penyolderan kembali ini kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai jalurnya mengelupas ya, atau ada bagian jalur yang terkena timah solderan kita ya. Jangan sampai ini terjadi. Kalau ini bisa terjadi maka justru akan merusak daripada modul itu sendiri. Jadi kita harus ekstra hati-hati dan pastikan setiap pin atau kaki komponen yang kita solder itu sudah benar-benar menyatu dengan jalurnya ya. Jadi menghindari kegagalan pada waktu kita menservis satu perangkat ya. Ya ini kondisi juga di tempat saya sedang hujan ya, sedang hujan lebat begitu. Jadi sedikit berisik ya, tapi semoga ini bisa selesai ya, semoga nggak keburu banjir ini ya. Jadi proses sudah selesai ya. Kemudian saya akan mengganti kembali fusing atau fuse yang tadi kita pasang di awal ya, untuk mencoba itu. Ini saya akan copot lagi, kemudian akan saya gantikan dengan fuse yang sesuai dengan yang aslinya ya, dalam artian sesuai daripada ampernya ya. Khususnya untuk di daerah saya ini saya belum bisa menemukan komponen fuse yang bodinya kecil ya, jadi masih dalam bentuk spring tabung ya, silinder kecil ya, tetapi yang penting fungsinya sama ya. Jadi kita akan ukur kembali ya sekring yang tadi itu yang sudah putus, dan ini ada sekring baru yang sudah saya belikan ya, agak besar sedikit. Jadi sebelum saya pasang saya harus pastikan kembali bahwa sekring yang saya beli ini
adalah kondisi baik ya. Nah, ini saya pasangkan kabel ya. Saya pasangkan kabel karena saya tidak bisa menyolder di bagian setting itu sendiri ya. Samping itu fungsinya adalah ketika nanti suatu saat jadi arus pendek ya, pada perangkat ini, kita tidak perlu lagi mencopot fuse-nya dari mainboard-nya ya. Cukup terlepas dari soket yang sudah kita pasang, jadi lebih mudah untuk ke depannya begitu ya. Untuk bagian modul ini tadi saya menggantikan sebuah diode 3 ampere dan pusing itu hanya butuh biaya komponen Rp10.000 ya. Jadi hanya dengan modal Rp10.000 kita bisa berhemat untuk sebuah alat router yang katanya harganya sangat mahal ya. Oke, selanjutnya kita potong saja bagian-bagian sisa kaki yang sedikit menonjol ya. Ini gunanya untuk menghindari juga terjadinya short mainboard dengan body atau casingnya ya. Kita potong saja bagian kaki diodenya yang masih baru tadi ya. Dan sebelumnya juga sudah saya ukur ini setelah diode itu ada 2 buah diode lagi ya, 2 buah diode yang ukurannya setengah ampere ya. Itu kondisinya masih bagus ya. Jadi dapat saya pastikan bahwa setelah pemasangan diode brid tadi atau diode sisir dan mengganti screen ini, dapat saya pastikan bahwa power supply unit ini akan bekerja normal ya. Selebihnya nanti kita bisa cek kembali setelah dipasangkan power supply ini, apakah router unit ini akan bekerja normal ya. Jadi kita harus bertahap. Setelah ini router bisa hidup, barulah kita bisa melakukan analisa kembali apakah modul-modul dalam mainboard router ini bisa bekerja normal kembali seperti sebelumnya begitu. Oke, saya pasangkan dulu sedikit selkit ya untuk menempelkan fusing atau sikring tadi ya. Ini tujuannya untuk menghindari terjadinya konslet ya.
Oke, pemasangan kembali mainboard OSAP pada casingnya sudah selesai ya. Sekarang kita coba kembali pasang pada modul routernya ya. Jadi selalu saya sarankan sebaiknya sebelum mencoba perangkat apapun yang berhubungan dengan power supply ya, sebaiknya kita pasang kembali ke semula dulu. Ini adalah untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja sebenarnya ya. Jadi alangkah baiknya kita sedikit repot bongkar pasang ya, daripada kita melakukan uji coba dalam posisi sirkuit atau rangkaian POSAP ini dalam terbuka ya. Karena di sana ada arus tinggi ya, arus AC tinggi yang sewaktu-waktu bisa saja menyengat kita begitu ya. Jadi alangkah baiknya dan amannya kita bekerja dengan seperti ini. Oke, setelah ini kita akan coba kembali untuk memasangkan sumber arus listriknya ya, dan apakah perangkat router ini bekerja dengan normal dengan mengganti sebuah diode bread atau diode sisir dan satu buah sikring atau fusing ya. Dan kali ini pula juga saya tetap ya selalu menggunakan cara saya harus pasang dulu kabel yang ke bagian modulnya ya, kabel power bagian modul, barulah saya menancapkan ke stop kontak ya. Selalu seperti ini cara saya kerja untuk menghindari terjadi ketika terjadi ledakan atau konsleting. Oke, sekarang ini kipas pada modul router ini sudah berputar dan lampu indikator power dan lampu ready untuk kerja sudah normal ya. Jadi saya nyatakan ini proyek hari ini selesai dengan sempurna ya. Dalam proses perbaikan router mati total sudah bisa kita selesaikan ya. Oke, kita coba lagi ya, memastikan bahwa benar-benar bekerja ya. Jadi kipas kembali berputar dan lampu indikator power pada modul ini juga sudah berkedip ya. Tinggal kita bungkus perangkat ini dan kita hubungi pemiliknya ya. Demikian tutorial dari saya Made in Channel dalam troubleshoot analisa perbaikan sebuah perangkat ya. Semoga ke depan bisa kita berbagi lagi terkait perbaikan elektronik ya, baik itu rumah tangga atau perkantoran ya, printer, komputer, laptop ya, mesin cuci ya, blender dan lain-lainnya ya. Silahkan like, comment, share, dan untuk berlangganan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng pada aplikasi YouTube Anda ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi teknik atau hiburan dari Made in Channel. Terima kasih atas waktunya.